Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Adrian Alexander Jaya Putra dengan akhiran NPM 12 dan teman saya Bengtar Skalabuana dengan akhiran NPM 27. Terima kasih kepada dosen kami Bu Anggi sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan program manajemen tugas kami. Alasan kami memilih studi kasus tersebut adalah mahasiswa tidak jauh dari tugas kuliah. Oleh karena itu, mahasiswa memerlukan manajemen tugas. Manajemen tugas adalah proses pemantauan tugas melalui berbagai tahap. Hal ini melibatkan pembuatan keputusan secara aktif agar tugas Anda dapat mengakomodasikan perubahan yang dapat terjadi secara real time dan tujuan akhir yaitu berhasil menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kami memilih studi kasus manajemen tugas agar memudahkan manajemen tugas seorang mahasiswa. Menggunakan program C++ dan bab-bab yang digunakan adalah Q, English, Recursive, dan ADT, yaitu struct. Jadi sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana cara program kami bekerja, di sini saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai program kami itu sendiri. Jadi ini merupakan tampilan awal dari program kami, di mana nantinya user dapat memilih beberapa opsi, yaitu opsi menambahkan tugas, menghapus tugas. Di daftar atas, melihat daftar tugas dengan rekomendasi prioritas, melihat daftar tugas dengan prioritas pertama, menghapus semua daftar tugas, mengecek apakah daftar tugas kosong, dan keluar dari program. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya untuk menambahkan tugas ke dalam daftar tugas, yaitu dengan memilih opsi nomor 1, ketik nomor 1, nantinya user akan diminta untuk menginput tanggal sekarang, atau ini adalah tanggal di mana user menambahkan tugas ke dalam daftar tugas tersebut. Misal hari ini adalah tanggal 15, maka saya akan inputkan tanggal 15 di sini, tanggal 10 2024. Setelah itu nantinya user akan minta untuk menginput nama mata kuliah dari tugas yang ingin ditambahkan. Misalkan di sini saya inputkan suatu data, lalu input nama tugasnya apa, misalnya project PTS. Lalu user akan diminta untuk menginputkan deadline dari tugas tersebut. Misalkan di sini deadline-nya itu 18 tanggal 18 bulan 10 2020. Nah, maka dia akan mengeluarkan info seperti ini, tugas berhasil ditambahkan. Lalu user dapat memilih opsi lagi. Jadi misalkan saya ingin menambahkan tugas yang kedua, user akan minta lagi untuk menginputkan tanggal berapa user menambahkan tugas ke daftar tugas. Misalnya saya inputkan di tanggal yang sama, yaitu tanggal 15 2024 seperti ini. Lalu mata kuliah misalkan mata outcome, lalu nama tugasnya calculus misalkan. Kalau deadline tugas yang pertama tadi saya inputkan tanggal 18, maka saya ingin mencoba di sini menginputkan tanggal 16. Maka dilakukan seperti ini lagi, tugas berhasil ditambahkan. Nah, untuk melihat daftar tugas, kita pilih opsi nomor 3. Nah, di sini dapat terlihat pada daftar yang pertama, mata kuliah matkom itu berada di urutan pertama, lalu diikuti oleh struktur data. Walaupun mata kuliah matkom ini kita input terakhir. Nah, ini dapat terjadi karena deadline tugas dari matkom ini lebih sebentar daripada deadline dari struktur data. Selanjutnya ada materi atau bab-bab yang kami gunakan pada program kami. Yang pertama, kami menggunakan materi ADT, yaitu struct. Struct pada program kami digunakan untuk membuat beberapa tipe data custom. Contohnya seperti pada program kami, di mana struct digunakan untuk membuat tipe data date, yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan nilai dari deadline tugas. Struct juga digunakan untuk membuat tipe data Q yang merupakan tipe data utama pada program ini. Kodenya bisa dilihat di layar. Gambarannya, gambaran struct
Q dari program kami, yaitu mata kuliah, nama tugas, deadline, dan link. Selanjutnya, kami juga menggunakan materi rekursif. Fungsi rekursif pada program sendiri digunakan pada function clear, yang juga dipadukan dengan fungsi DQ, sehingga dengan metode rekursif, daftar tugas akan di DQ secara berulang sampai akhirnya daftar tugas kosong, dan barulah rekursif berhenti. Yang ketiga ada linked list, single linked list. Kodenya bisa dilihat di layar. Linked list pada program digunakan untuk membuat queue itu sendiri, di mana penggunaan single linked list sangat cocok digunakan karena setiap data yang masuk akan ditempatkan di belakang tugas yang masih memiliki link sama dengan 0. Walaupun begitu, queue yang digunakan pada program adalah priority queue, sehingga nantinya akan terdapat beberapa penyesuaian pada pengimplementasiannya. Yang terakhir ada Q. Kami juga menggunakan materi Q. Q digunakan untuk menyimpan data-data tugas dalam bentuk antrean dengan tugas yang memiliki deadline paling sebentar akan ditempatkan di daftar depan, dan tugas dengan deadline paling lama ada di daftar belakang. Karena Q yang digunakan merupakan priority queue, maka tugas dengan deadline yang paling sebentar lah yang akan menempati daftar pertama, tidak peduli walaupun tugas tersebut diinput paling terakhir. Begitu pula sebaliknya, tugas dengan deadline paling lama akan menempati daftar paling belakang, walaupun tugas tersebut diinput paling pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai bagaimana cara program kami bekerja. Jadi yang pertama, di sini kami mempunyai fungsi yang bernama isDatValid. Fungsi ini itu digunakan untuk mengecek apakah inputan tanggal user itu valid, itu sesuai format atau tidak. Nah, di sini tipe data dari si fungsi tersebut, si fungsi itu sendiri yaitu adalah boolean yang nantinya akan mengembalikan dengan true atau false. Lalu di parameternya itu ada variable date dengan tipe data string. Lalu selanjutnya ada pengecekan kondisi. Jadi if date.length tidak sama dengan 10 or date index 2 tidak sama dengan strip, maka dia akan return false atau tanggal inputan user tidak valid. Nah, maksudnya itu, jadi kalau panjang dari si tanggal itu tidak sama dengan 10, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, kenapa 10? Karena kalau user menginput sesuai format, maka panjang tanggalnya itu akan 10. Jadi contoh inputan sesuai format itu seperti ini. Jadi kalau kita hitung dari 0, ini misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita akan dapatkan panjang dari si tanggal ini itu bernilai 10. Lalu atau date index 2 itu tidak sama dengan strip. Nah, kalau dia inputan si usernya itu sesuai format, maka pada index 2 ini akan bernilai strip. Berbeda jika misalkan user di sini menginputkan tahun terlebih dahulu, baru tanggal, baru bulan, maka nantinya pada indeks kedua otomatis dia itu tidak akan sama dengan strip, sehingga nanti dia akan langsung return false. Atau kondisi lainnya itu untuk menentukan apakah si tanggal atau si bulan itu sesuai dengan jumlah bulan dan jumlah tanggal yang ada. Jadi misalkan nantinya user itu menginput tanggal 32 bulan 10 2024 seperti ini, maka si isDatValid ini akan mengembalikan nilai false. Atau misalkan tanggalnya itu 31 tapi bulannya itu 13, maka si function isDatValid ini juga akan return false seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya fungsi getDate.
fungsi getDate ini digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai tanggal, bulan, dan tahun dari masukan atau dari input user. Untuk gambaran cara kerja fungsinya sendiri itu terdapat gambar di sini. Jadi misalkan kita mempunyai inputan tanggal 21 bulan 2 2024, dan jika kita gambarkan dengan array, maka akan seperti ini. Jadi pada fungsi kita mempunyai variabel bertipe string, yaitu ada variabel tanggal, variabel bulan, variabel tahun. Selanjutnya kita akan menggunakan looping untuk mengambil nilai-nilai dari tanggal inputan user. Jadi fungsi akan looping dari 0 sampai dengan deadline date.length atau panjang dari si tanggal. Nah, yang pertama di sini ada kondisi if i kurang dari 2, maka variabel tanggal ditambah plus sama dengan deadline date index i. Jadi kalau dia i-nya kurang dari 2, maka si variabel tanggal ini akan ditambahkan dengan deadline date index i. Jadi misalkan kita mempunyai i sama dengan 0, maka variabel tanggal akan ditambahkan dengan deadline date index 0. Lalu ketika i-nya sama dengan 1 juga, maka tanggal akan ditambahkan dengan deadline date index 1. Lalu ada kondisi yang kedua, yaitu else if i lebih dari 2 and i kurang dari 5, maka bulan plus sama dengan deadline date index. Jadi jika dia i-nya lebih dari 2 dan kurang dari 5, maka variabel bulanlah yang akan ditambahkan dengan deadline date index i. Jadi misalkan i-nya itu sama dengan 3, maka variabel bulan akan plus sama dengan deadline date index 3, yaitu string 0. Lalu i sama dengan 4, maka bulan plus sama dengan deadline date index 4, yaitu string 2. Lalu kondisi yang terakhir, yaitu else if i lebih dari 5, maka variabel tahun akan plus sama dengan deadline date index i. Jadi kalau dia i-nya lebih dari 5, maka variabel tahunlah yang akan ditambahkan dengan deadline date index i. Jadi misalkan kita punya i sama dengan 6, maka nantinya variabel tahun akan plus sama dengan deadline date index 6, yaitu string 2. Dan begitu selanjutnya sampai akhirnya i sama dengan 9, maka nantinya tahun plus sama dengan deadline date 9, yaitu 4. Nah, sesuai dengan kondisi pada looping, nantinya kita akan mendapatkan nilai-nilai pada variabel tanggal, bulan, dan tahun seperti berikut, yaitu tanggalnya itu 21, bulannya itu 02, tahunnya itu 2024. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai tanggal, tahun, dan bulan, selanjutnya yaitu tinggal memindahkannya ke variabel utama dan sekaligus mengkonvertnya menjadi integer. Jadi misal di sini saya ingin memindahkannya ke variabel deadline. Nah, maka deadline.day itu sama dengan story tanggal, atau deadline.day itu sama dengan string to integer tanggal, di mana kita tadi memiliki nilai tanggal yaitu 21, sehingga nantinya deadline.day itu akan sama dengan 21. Begitu pula dengan deadline.month dan deadline.year, sehingga nantinya deadline.month itu akan menyimpan nilai 02 dan deadline.year akan menyimpan nilai 2024. Lalu yang ketiga ada fungsi yang namanya showDate. Sesuai namanya, fungsi ini digunakan untuk menampilkan data pada tipe data date seperti hari, bulan, dan tahun. Dan gambaran cara kerja fungsinya itu, jadi tipe data date itu dia akan memiliki tiga bagian, yaitu bagian hari, bulan, dan tahun. Nah, nantinya dengan si showDate ini dia akan mengisi out tanggal.day, tanggal bulan, dan tanggal tahunnya. Kemudian yang keempat ada fungsi yang bernama isOutLonger. Nah, fungsi ini itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah deadline dari tugas lama itu lebih lama atau tidak dari deadline tugas yang baru. Nah, maka jika iya, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Fungsi ini itu akan digunakan sebagai argumen untuk menentukan urutan daftar tugas. Nah, cara kerjanya sendiri itu
Itu fungsi akan mengembalikan nilai true apabila tahun tugas lama itu lebih dari tahun tugas baru. Jadi misalnya seperti ini, kondisi pertama, jika kita punya tugas lama itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2025 dan tugas baru itu tanggal 29 bulan 12 2024, maka dia akan mengembalikan nilai true karena tahun dari tugas lama itu lebih besar daripada tahun dari tugas baru. Lalu atau bulan tugas lama lebih dari bulan tugas baru. Misalnya contohnya di sini saya mempunyai tugas lama itu deadline-nya tanggal 1 bulan 2024 dan tugas baru itu deadline-nya tanggal 24 bulan 1 2024. Maka dia akan mengembalikan nilai true karena bulan dari tugas lama ini lebih besar daripada bulan dari tugas baru. Atau lagi, bulan tugas lama itu sama dengan bulan tugas baru, namun hari tugas lama itu lebih dari hari tugas baru. Jadi, misalnya, dia tugas lamanya itu sama-sama pada bulan 2. Namun, si tugas lama ini, yaitu deadline-nya tanggal 21, sedangkan si tugas baru deadline-nya tanggal 20. Maka dia akan mengembalikan nilai true dan akan mengembalikan nilai false pada kondisi lainnya. Selanjutnya ada fungsi bernama isDeadline, yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan keluar tidaknya tugas dari suatu daftar. Jika user memasukkan input data pada tanggal yang melebihi deadline suatu tugas, maka fungsi akan mengembalikan nilai true, yang mana nantinya akan diproses selanjutnya untuk mengeluarkan tugas dari daftar secara otomatis. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai fungsi dari function ini. Lalu untuk yang kelima, di sini terdapat fungsi yang bernama fungsi enqueue. Fungsi enqueue sendiri itu adalah fungsi yang digunakan untuk memasukkan tugas baru ke dalam daftar tugas. Jadi untuk cara kerjanya sendiri, pertama di sini terdapat variabel deadline date dengan tipe data string, yang dimana variabel ini digunakan nantinya untuk menginput untuk menampung inputan tanggal dari user. Yang kedua ada variabel new tugas dengan tipe data queue, ya, yang mana pada awalnya itu dia bernilai new queue, atau jika digambarkan itu akan seperti ini ya, masih new semua. Lalu yang ketiga ada variabel current. Variabel current dengan value tugas, variabel tugas, atau versi variabel current ini dia itu pada awalnya menampung variabel tugas, yang dimana variabel tugas itu fungsinya untuk menampung tugas yang berada di daftar pertama. Setelah mendeklarasikan beberapa variabel, selanjutnya yaitu mengisi data-data pada si new tugas ini. Jadi yang pertama ada input nama mata kuliah, input nama tugas, lalu input deadline. Nah, setelah itu dia akan menglooping seperti ini. Setelah user memasukkan input tanggal, maka si function ini akan mengecek apakah format inputan tanggal dari user itu valid. Nah, untuk mengeceknya itu dia menggunakan function isDeadValid yang ada di awal tadi. Jadi while not isDeadValid, jadi kalau inputnya itu nggak valid, maka dia akan terus-menerusan memerintahkan user untuk menginput tanggal sehingga inputan tanggal user benar, lalu akhirnya dia akan memanggil fungsi getDate untuk mendapatkan nilai-nilai tanggal yang diinputkan user. Setelah itu, di sini ada pengecekan kondisi. Kondisi yang pertama yaitu if current sama dengan new, maka tugas sama dengan new tugas. Artinya, kalau daftar tugasnya itu masih kosong, lalu maka tugas atau daftar pertama tugas akan diisi oleh tugas yang baru. Lalu kondisi yang kedua yaitu else if is out longer, current deadline
new tugas deadline sama dengan 1, maka tugas sama dengan new tugas next link sama dengan current. Artinya kalau kalau sudah ada tugas dalam daftar tugas, lalu deadline tugas yang sekarang itu ternyata deadline-nya lebih lama daripada deadline tugas yang baru, maka tugas atau daftar tugas yang pertama akan sama dengan new tugas. Tugas next link atau daftar tugas yang kedua itu akan diisi oleh tugas lama. Jadi dia akan men-switch yang tadinya si tugas itu berada di daftar pertama, karena ternyata tugas baru deadline-nya lebih sebentar, maka si tugas yang baru itu akan mendapati daftar yang pertama, dan si tugas yang sudah ada itu akan mundur 1 daftar ke belakang. Kondisi yang ketiga yaitu else if current next link sama dengan new and is no longer current deadline, new tugas deadline sama dengan 0, maka current next link sama dengan new tugas. Untuk kondisi ketiga ini itu digunakan ketika sudah ada satu tugas di dalam daftar dan kita ingin memasukkan tugas yang kedua. Jadi else if current next link, jadi kalau daftar tugas kedua itu new and is no longer-nya itu false, atau deadline tugas yang lama itu ternyata lebih sebentar daripada deadline tugas baru, maka current next link sama dengan new tugas, atau daftar kedua tugas itu akan diisi oleh tugas yang baru. Nah, ini lalu ada else atau kondisi lainnya. Kondisi ini itu digunakan ketika kita sudah memiliki lebih dari sama dengan 2 tugas dalam daftar tugas dan kita ingin memasukkan tugas baru ke dalamnya. Maka dia akan menglooping seperti ini dengan kondisi while current next link tidak sama dengan new and is no longer current next link deadline, new tugas deadline sama dengan false. Jadi kalau misalkan daftar tugas belakang itu tidak kosong dan ternyata deadline tugas yang berada di variabel current itu lebih sebentar daripada deadline dari tugas baru, maka variabel current akan menjadi current next link. Untuk lebih jelasnya itu seperti ini. Sebentar. Nah, jadi kalau misal di sini saya sudah mempunyai beberapa tugas. Ada 3 tugas dengan deadline 13, 15, dan 17. Kita ingin memasukkan tugas baru dengan deadline 16. Nah, maka variable current itu pada awalnya akan menampung tugas yang berada di daftar pertama. Lalu dia akan mengecek apakah deadline tugas baru ini lebih sebentar daripada deadline tugas yang berada di belakang variable current, yang mana di sini itu current link-nya merupakan tugas yang berada di daftar kedua. Nah, ternyata di sini false, karena new tugas deadline itu ternyata lebih lama daripada current link deadline. Maka si current-nya itu akan loncat ke belakang. Jadi si current link itu akan menjadi current, lalu current link-nya nanti akan menampung nilai tugas dengan deadline 17 ini. Jadi seperti ini. Lalu dia akan ngecek lagi apakah new tugas deadline itu lebih sebentar daripada current link deadline, dan ternyata di sini true ya. Deadline tugas di belakang variable current lebih lama dibanding dengan deadline tugas baru, atau deadline tugas baru itu lebih sebentar dibanding dengan deadline tugas di belakang variable current. Maka looping akan berhenti sehingga kita dapatkan variable current seperti ini. Setelah kita dapat variable current, maka dia akan mengecek kondisi selanjutnya. If current next link sama dengan null, artinya jika
Jika si current-nya ini itu berada di ujung daftar atau di daftar belakang, otomatis current link-nya itu akan sama dengan null. Maka daftar paling belakangnya ini akan diisi oleh tugas baru. Nah, kalau tidak null, maka dia akan seperti ini. New tugas link sama dengan current link sama dengan new tugas. Jadi artinya apa? Jadi daftar di belakang new tugas itu akan diisi oleh tugas yang berada di belakang variabel current. Nah, terus daftar di belakang variabel current itu akan diisi oleh new tugas. Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa melihat gambar di sini ya. Jadi new tugas linknya itu disambungkan ke current link, lalu si current linknya itu disambungkan ke new tugas, sehingga nantinya akan terbentuk antrian baru seperti ini, berurutan sesuai dengan deadline-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya fungsi deque, berkebalikan dengan fungsi enqueue, yang mana fungsi enqueue untuk memasukkan tugas ke dalam daftar tugas, maka fungsi deque digunakan untuk menghapus tugas pada daftar tugas, atau lebih tepatnya dia tuh menghapus tugas yang berada pada daftar utama. Nah, untuk gambaran cara kerja fungsinya itu seperti ini. Misalkan kita punya daftar tugas seperti ini ya, dengan deadline 13, 15, 16, 17. Maka nanti pada awalnya variabel tugas itu akan menampung tugas yang berada di daftar pertama, yaitu tugas dengan deadline 13 ini. Nah, karena kita ingin menghapus si tugas dengan deadline 13 ini, otomatis nantinya tugas yang berada di daftar belakang atau di daftar kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu akan maju satu daftar ke depan. Maka si tugas itu akan menampung current link, atau karena kita akan menghapus tugas pada daftar pertama, maka kita butuh tugas lain untuk berada di posisi daftar pertama, sehingga si tugas ini atau daftar tugas pertama akan sama dengan current link atau tugas yang berada di daftar kedua. Lalu current link itu kita sambungin ke new, atau kita putuskan hubungannya dengan tugas yang berada di belakangnya, sehingga setelah tidak memiliki sambungan kemanapun, barulah kita delete tugas yang berada di daftar pertama ini, sehingga nantinya akan terbentuk antrian baru seperti ini. Lalu selanjutnya ada fungsi clear. Yang ketujuh ada fungsi clear. Fungsi clear ini digunakan untuk menghapus semua tugas dari daftar tugas. Jadi gambaran cara kerjanya pada awalnya yaitu bakal ngecek apakah daftar pertama itu kosong atau tidak. Kenapa harus daftar pertama? Karena menurut saya kalau daftar pertama kosong, maka otomatis daftar belakangnya juga kosong. Jadi misal daftar 1 itu kosong, maka yang kedua, ketiga, keempat juga pasti kosong. Maka pertama-tama si function itu akan mengecek si daftar pertama apakah dia new. Kalau tidak new, maka dia akan memanggil fungsi deque tugas, ya, memanggil fungsi deque tugas, lalu dia menghapus ini. Nah, otomatis ketika kita mendeque tugas yang berada di daftar pertama, tugas yang berada di daftar kedua akan maju ke depan seperti ini. Jadi tugas akan sama dengan tugas link atau ini ya. Nah, dia akan ngecek lagi apakah si tugas ini new. Kalau enggak, dia akan melakukan proses yang sama. Dia akan mendeque ini, lalu variabel tugas itu menampung tugas yang berada di belakangnya, lalu dia mengecek lagi apakah new. Jika tidak, dia bakal mengulangi langkah serupa sampai akhirnya didapatkan si tugas itu sama dengan new, atau si daftar tugas pertama itu bernilai new. Maka dia nantinya akan ngasih out daftar pasti diperbarui. Untuk kodenya seperti ini. Jadi dia menggunakan recursive, yang mana dia akan mendeque terus menerus ya, hingga
si tugas ini bernilai new. Ya, lalu yang ke-8 ada yang namanya fungsi front. Fungsi front, mohon maaf di sini saya salah tulis. Jadi fungsi front ini digunakan untuk menampilkan data-data tugas yang berada di daftar pertama. Jadi gambaran cara kerja fungsinya seperti ini. Jadi misalkan saya di sini mempunyai 2 tugas pada daftar tugas saya, maka seperti saya bilang tadi, variabel tugas akan menampung tugas yang berada di daftar pertama, maka dia tinggal mengisi out data-data dari tugas yang berada di daftar pertama. Jadi si out tugas nama matkul, tugas nama tugas, lalu dia akan memanggil show date ya, untuk menampilkan deadline dari tugas. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi ke-9 adalah fungsi SMT. Fungsi SMT ini digunakan untuk mengecek apakah daftar tugas kosong atau tidak. Jika daftar tugas kosong, maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Lalu yang ke-10 itu ada fungsi yang namanya fungsi traversing. Fungsi traversing ini itu sama dengan fungsi yang ada pada linked list, yaitu fungsi yang digunakan untuk menampilkan tugas-tugas yang terdapat pada daftar tugas atau itulah. Untuk gambaran cara kerja fungsinya ini seperti ini. Fungsi ini bekerja dengan terus-menerus fungsi out atau menampilkan tugas pada daftar yang ditampung oleh variabel current dengan looping hingga variabel current menampung nilai new, barulah si looping ini akan berhenti. Jadi gambarannya seperti ini ya. Misalkan saya mempunyai 2 tugas lagi di daftar tugas saya, maka pertama-tama dia akan mengisi out dulu data-data pada variabel current. Setelah itu, maka nantinya dia akan ngecek apakah si current ini new, dan ternyata si current ini masih punya data-data tugas atau dia itu tidak new, maka si current sekarang menampung si current link. Seperti sama halnya seperti tadi, dia juga akan menampilkan data-data pada si current ini. Dia akan menampilkan data nama matkul, data nama tugas, dan deadline-nya. Setelah itu dia akan loncat lagi ke current link-nya. Lalu dia ngecek lagi apakah si current ini new, dan ternyata new. Karena current new, maka looping berhenti. Nah, selanjutnya yaitu main programnya atau program utamanya. Jadi untuk tampilan awal program kami itu seperti ini. Jadi user seperti yang sudah saya tampilkan di awal, di mana user nantinya akan diberikan beberapa opsi ya. Nah, jika user memilih opsi pertama, maka user pertama-tama akan diminta untuk memasukkan tanggal berapa user menambahkan tugas tersebut ke dalam daftar. Jadi kalau user memilih opsi 1, maka pertama-tama user itu akan diminta untuk menginputkan tanggal berapa dia menambahkan suatu tugas ke dalam daftar tugas. Seperti ini. Setelah itu, program akan memulai looping untuk mencari tugas mana yang tanggal deadline-nya kurang dari tanggal inputan user. Atau dengan kata lain, program akan mencari tugas mana yang sudah masuk atau melebihi deadline, untuk kemudian menghapus tugas tersebut dari daftar tugas. Jadi, seperti ini. Jadi, dia akan melooping dengan kondisi while tugas kamu tidak sama dengan new. Artinya kalau di dalam daftar tugas kamu itu nggak kosong, dan is deadline-nya itu true, maka dia akan mendequeue tugas yang berada di daftar pertama, yang mana tugas yang berada di daftar pertama itu sudah pasti tugas yang sudah masuk atau melebihi deadline. Jika memang inputan tanggal user itu melebihi deadline dari tugas tersebut. Nah, setelah melalui proses penghapusan tugas yang sudah masuk atau melebihi deadline, jika ada,
Maka proses selanjutnya ialah user memasukkan data-data tugas yang hendak ditambahkan ke daftar dengan fungsi enqueue. Jadi nantinya seperti ini ya. Dimana kita tadi sudah menginputkan tanggalnya, kemudian nanti user diminta untuk menginputkan nama mata kuliahnya, nama tugasnya, terus menginputkan deadline tugasnya. Setelah itu nanti dia akan mengisi output ini. Atau jika saya praktekkan ya, itu seperti ini. Jadi sebenarnya saya sudah praktekkan di awal, tapi saya praktekkan lagi. Jadi misalkan saya pilih satu di sini. Nah, kita diminta untuk input tanggal sekarang. Jadi misalnya saya input tanggal 15 lagi, dan 10/2024. Lalu saya masukkan nama mata kuliahnya, misalkan algoritma dan pemrograman, dengan nama tugas misalnya red image seperti ini. Lalu misalkan deadline tugasnya itu 18 bulan 10 2024. Nah, dan maka dia akan tugas berhasil ditambahkan seperti ini. Dan jika kita ingin melihatnya di dalam daftar, maka kita dapat memilih opsi nomor 3 untuk melihat daftar tugas seperti ini. Maka di sini pertama-tama dia akan menampilkan tugas-tugas yang berada di daftar tugas. Dimana di sini baru ada satu karena kita baru menginputkan satu ya. Untuk algoritma dan pemrograman dengan nama tugas red image dengan deadline tanggal 18 bulan 10 2024. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan tugas lagi, namun sekarang deadline tugasnya lebih sebentar dari deadline tugas di atas. Jadi, misal saya isi input lagi ya, tambahkan tugas lagi. Misal dengan tanggal yang sama, tanggal 15/10/2024, tanggal saya memasukkan tugasnya. Kalau misalkan di sini itu struktur data, ini nama tugas project TTS. Misal karena di sini itu deadline 18, maka kita coba masukkan deadline sekarang itu tanggal 16 seperti ini. Nah, tugas berhasil ditambahkan juga. Jika kita lihat di dalam daftar tugas, maka struktur data akan berada di atas algoritma dan pemrograman. Walaupun tadi kita menginputnya pertama kali itu, walaupun tugas yang kita input pertama kali itu algoritma dan pemrograman, dan struktur data itu kita input terakhir. Tapi karena deadline-nya itu si struktur data lebih sebentar, maka dia menempati daftar pertama dalam daftar tugas. Nah, sekarang bagaimana jika user menginput tanggal melebihi deadline tugas yang sudah ada? Jadi misalnya di sini kan saya mempunyai ini ya, tugas dengan deadline 16 dan tugas dengan deadline 18. Nah, misalkan kita ingin menambahkan tugas lagi nih. Ya, tapi sekarang saya sekarang misalnya sudah tanggal 16 seperti ini. Ya, sekarang sudah tanggal 16 bulan 10 2024. Misalkan saya masukkan nama tugasnya itu matkom dengan nama tugas misalkan calculus, lalu misalkan deadline-nya itu 17/10/2024. Ini, maka tugas berhasil ditambahkan. Lalu jika kita lihat lagi ke dalam daftar tugas, maka sekarang hanya tersisa matkom yang baru kita input tadi dan algoritma dan pemrograman. Kemana perginya si struktur data? Nah, karena tadi kita menginputkan tanggal 16, yang dimana tanggal 16 itu sudah masuk deadline dari si tugas struktur data, makanya dia hilang dari daftar tugas karena sudah deadline-nya. Seperti itu. Nah, misal kita coba lagi gitu kan, misal kita coba lagi dengan sekarang misalkan tanggal 20 lewat 2 hari dari deadline si algoritma dan lewat 3 hari dari si deadline matkom, misalkan seperti ini.
Jika saya input mata kuliah misalkan statistik komputasi gitu. Sama tugasnya itu dengan deadline misalkan 21 10/2024. Tugas berhasil ditambahkan. Jika kita lihat ke dalam daftar tugas, apakah kedua tugas yang sudah kita punya tadi itu akan hilang semuanya karena keduanya itu sudah melebihi deadline. Seperti itu. Selanjutnya yaitu contoh alur program dengan opsi yang kedua. Selain tugas yang akan keluar dari daftar tugas, jika sudah masuk atau melewati deadline-nya, user atau pengguna juga dapat mengeluarkan tugas pada daftar pertama dengan memilih opsi 2. Dengan memilih opsi 2, maka program akan memanggil fungsi DQ. Fungsi DQ adalah mengeluarkan daftar tugas yang paling pertama. Di sini, daftar tugas yang paling pertama adalah statistik komputasi dengan nama tugas sebaran peluang kontinu dengan deadline paling terdekat, yaitu tanggal 16. Jika kita memberi opsi nomor 2, menginput opsi nomor 2, tampilan akan mengeluarkan daftar tugas berhasil diperbarui. Jika kita lihat daftarnya lagi, mata kuliah hanya tersisa pemrograman lanjut dengan nama tugas library. Karena tugas yang pertama sudah dihapus atau dikeluarkan, yaitu fungsi DQ atau opsi nomor 2. Bagaimana jika daftar tugas kosong dan diberi input nomor 2? Kita coba bersama-sama. Keluaran akan menghasilkan daftar tugasmu masih kosong karena tidak ada daftar tugas yang berada di daftar. Selanjutnya contoh alur program dengan opsi yang ketiga. Opsi 3 memungkinkan kita untuk melihat seluruh daftar tugas yang sudah kita masukkan. Jika pengguna memilih opsi 3, maka program akan memanggil fungsi traversing. Kita coba di program. Berikut contoh program yang belum diisi daftar tugas. Jika kita inputkan opsi 3, keluaran akan memberikan nilai kosong. Mata kuliah kosong, nama tugas kosong, dan deadline kosong. Selanjutnya jika kita tambahkan tugas, jika terdapat data pada program kita dan kita memilih opsi 3, maka hasil keluarannya akan memperlihatkan data yang sudah kita masukkan atau input. Di sini yang sudah saya masukkan adalah contohnya mata kuliah statistik komputasi dengan nama tugas sebaran peluang kontinu dengan deadline tanggal 16. Berikutnya adalah contoh alur program dengan opsi yang keempat. Opsi 4 mengizinkan kita untuk dapat melihat tugas yang berada pada daftar pertama. Tugas dengan deadline paling sebentar. Jika user memilih opsi 4, maka program akan memanggil fungsi front. Langsung kita coba di program kita. Di sini saya punya 3 daftar tugas dengan mata kuliah statistik komputasi, pemrograman lanjut, dan struktur data dengan deadline sesuai urutannya. Di sini saya akan memilih opsi 4. Dengan memilih opsi 4, dia akan memperlihatkan mata kuliah dan nama tugas dengan deadline paling terdekat. Di sini deadline paling terdekat adalah tanggal 16. Bagaimana jika kita memilih opsi 4 dan tidak ada daftar tugas atau tidak ada data? Di sini saya punya contoh. Output atau keluaran akan menghasilkan kosong dengan nama tugas kosong, nama mata kuliah kosong, dan deadline kosong. Selanjutnya ada contoh alur program dengan opsi yang kelima. Opsi kelima dapat dipilih oleh user jika user ingin mengosongkan atau menghapus tugas yang terdapat pada daftar tugas. Dengan memilih opsi 5, program akan memanggil fungsi clear. Masuk ke program. Di sini saya punya 2 data tugas. Di sini adalah data tugas yang sebelum dikosongkan atau dihapus. Di sini saya langsung coba dengan menginputkan opsi yang kelima. Program akan menghasilkan output daftar berhasil diperbarui, dan kita cek lagi dengan opsi 3. Mata kuliah, nama tugas, dan deadline mengeluarkan output kosong. Bagaimana jika
daftar tugas kosong dan kita inputkan atau masukkan opsi yang kelima, program akan mengeluarkan output daftar tugas kamu masih kosong. Selanjutnya ada contoh program opsi yang ke-6. Opsi yang ke-6 adalah opsi untuk mengecek apakah daftar tugas kosong atau tidak. Jika user memilih opsi 6, maka program akan memanggil fungsi isEmpty. Langsung kita coba di program. Di sini saya memiliki satu daftar tugas dan saya akan mencoba menginputkan opsi yang ke-6. Program akan mengeluarkan output false karena terdapat tugas. Bagaimana jika tugas kosong dan kita inputkan opsi nomor 6? Saya akan coba. Program akan menghasilkan output true karena benar tidak ada tugas atau tugasnya kosong. Kemudian yang terakhir ada contoh alur program opsi yang ke-7 atau opsi 0. Opsi ke-7 adalah opsi untuk mengakhiri program. Untuk memilih opsi ke-7, user harus menginputkan 0 pada input opsi. Langsung kita coba di program. Kita inputkan opsi 0, maka program akan selesai atau exit. Yang terakhir ada program error. Yang pertama ada menginput sesuatu yang tidak ada di opsi. Langsung kita coba di program. Pada program tersebut hanya terdapat 7 opsi, yaitu 1-6 dan yang terakhir 0. Gimana jika kita isikan opsi 9 atau 8? Program akan mengeluarkan output invalid input. Kita isi 8, program juga mengeluarkan output invalid input. Begitupun juga input opsi yang ke-7. Selanjutnya yang kedua ada program error, yaitu kesalahan dalam menginput format tanggal. Sebagai contoh, fungsi akan mengambil 2024 sebagai nilai variabel tahun jika input tidak menggunakan spasi. Hal ini dikarenakan kondisi pada fungsi yang akan menambahkan setiap angka string yang berada pada indeks di bawah 5 ke variabel tahun. Namun jika kita menggunakan spasi pada input, maka indeks akan sama dengan 0. Langsung kita coba di program. Program akan berhenti karena tanggal yang kita inputkan tidak sesuai apa yang diminta.